Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kisah ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas sosok yang sangat misterius dan penuh teka-teki dalam sejarah Islam, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Siapa sih sebenarnya Nabi Khidir itu? Kenapa namanya seringkali disebut-sebut dalam berbagai kisah penuh hikmah? Nabi Khidir alaihissalam adalah sosok yang misterius dalam sejarah Islam yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Banyak yang percaya bahwa beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas dan bisa hidup sangat lama. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Khidir alaihissalam adalah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau mengajarkan banyak pelajaran penting tentang kesabaran dan hikmah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada fakta-fakta menarik tentang Nabi Khidir alaihissalam yang mungkin belum pernah teman-teman dengar sebelumnya. Jadi siap-siap untuk mengetahui bagaimana kisahnya. Tonton video ini hingga selesai untuk mengetahui bagaimana kisah yang sebenarnya, karena kita akan mengungkap kisah di balik sosok Nabi Khidir yang legendaris ini. Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Fakta yang pertama tentang Nabi Khidir alaihissalam. Kemampuannya dalam merubah rupa Nabi Khidir dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk merubah bentuk rupa. Hal ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Nabi Khidir bisa berubah rupa untuk menguji seseorang yang ditemuinya. Kemampuan ini bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi untuk menguji orang-orang yang ditemuinya. Ada cerita di mana Nabi Khidir muncul dalam wujud yang berbeda, untuk melihat apakah orang-orang tersebut bisa mengenali kebijaksanaan dan kebaikan yang dibawanya. Jadi Nabi Khidir alaihissalam ini memiliki banyak macam rupa sesuai dengan keinginannya. Dalam suatu kesempatan, Nabi Khidir akan muncul dalam bentuk seperti orang miskin atau bahkan orang kaya. Jadi Nabi Khidir adalah sosok yang sangat istimewa dengan banyak keajaiban yang menyertainya. Kemampuannya untuk mengubah bentuk rupa hanyalah salah satu dari banyak keistimewaan yang dimilikinya. Kisah-kisah tentang beliau selalu menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan keimanan. Kemudian fakta berikutnya adalah Nabi Khidir dikenal memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah tanpa melalui proses belajar seperti biasanya. Ilmu ini adalah pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa perantara guru ataupun kitab dan buku. Dalam tradisi Islam, ilmu laduni sering dikaitkan dengan hikmah dan kebijaksanaan yang mendalam. Ilmu laduni adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih. Ini adalah ilmu yang tidak bisa didapatkan melalui usaha manusia biasa seperti belajar di sekolah atau membaca buku. Ilmu yang tanpa melalui proses belajar formal. Ilmu laduni bersifat ilahiyah dan tidak bisa dipelajari melalui buku atau guru. Ilmu ini diberikan sebagai bentuk karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang memiliki kedekatan khusus dengannya. Kisah Nabi Khidir alaihissalam dan ilmu laduni disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami." Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir menerima ilmu langsung dari Allah, yang kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini adalah contoh utama dari seseorang yang memiliki ilmu laduni. Tindakannya yang tampak aneh bagi Nabi Musa sebenarnya adalah manifestasi dari pengetahuan ilahiyah yang tidak bisa difahami oleh akal manusia biasa. Ilmu laduni ini memungkinkan Nabi Khidir alaihissalam untuk melihat dan memahami rahasia-rahasia ilahiyah yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Ilmu yang datang langsung dari Allah atau ilmu laduni ini adalah bentuk pengetahuan yang tidak bisa dicapai dengan usaha manusia biasa, tetapi diberikan sebagai bentuk rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta mengenai Nabi Khidir ini adalah
tanah yang beliau pijak berubah menjadi subur dan hijau. Nabi Khidir dikenal sebagai sosok yang penuh dengan keistimewaan. Salah satu mukjizatnya adalah setiap kali beliau duduk atau berjalan di atas tanah yang kering, tanah tersebut akan berubah menjadi hijau dan subur. Keajaiban ini bukan hanya sekedar cerita, tapi juga didukung oleh beberapa hadis sahih dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia dinamai Khidir karena ia pernah duduk di atas rerumputan yang kering. Lalu seketika ia bergerak tumbuh menjadi hijau. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama juga menuturkan pendapatnya mengenai hal ini, seperti Mahmud Asy-Syafrawi menjelaskan bahwa setiap tempat yang dipijak atau disinggahi oleh Nabi Khidir akan berubah menjadi hijau dan indah. Ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Imam As-Aslabi juga menuturkan bahwa apabila Nabi Khidir melangkahkan kakinya, maka di bawah telapak kakinya akan tumbuh rumput-rumput yang hijau. Ini menambahkan lagi bukti bahwa keajaiban ini benar-benar terjadi. Keajaiban ini bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi juga memiliki makna yang dalam. Hijau melambangkan kesejukan, kedamaian, dan kehidupan. Kehadiran Nabi Khidir alaihissalam selalu membawa berkah dan kebaikan dimanapun beliau berada. Ini juga mengajarkan kita bahwa rahmat Allah bisa datang dalam berbagai bentuk dan selalu membawa kebaikan. Fakta berikutnya dari Nabi Khidir adalah wujud fisiknya yang tidak bisa dilihat semua orang. Nabi Khidir alaihissalam dikenal sebagai sosok yang penuh dengan keistimewaan. Salah satu keajaiban beliau adalah wujud fisiknya yang tidak bisa dilihat oleh orang, hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bertemu dan melihat Nabi Khidir alaihissalam. Hal ini membuat Nabi Khidir menjadi sosok yang sangat misterius dan sulit dikenali oleh orang biasa. Keajaiban ini bukan hanya sekadar fenomena yang menakjubkan, tapi juga memiliki makna mendalam. Kemampuan Nabi Khidir untuk tidak terlihat oleh semua orang menunjukkan bahwa beliau memiliki tugas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diketahui oleh semua orang. Ini juga mengajarkan kita bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita lihat atau pahami sepenuhnya, dan kita harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fakta mengejutkan dari Nabi Khidir alaihissalam adalah kemampuannya berjalan secepat kilat. Salah satu keistimewaan Nabi Khidir yang paling terkenal adalah kemampuannya berjalan secepat kilat. Hal ini disebutkan dalam berbagai riwayat dan kitab. Misalnya dalam buku Khidir alaihissalam, Nabi misterius penguasa samudra yang berjalan secepat kilat, karya Mahmud Asy-Syafrawi, disebutkan bahwa Nabi Khidir seringkali melakukan sholat di tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang sangat singkat. Nabi Khidir alaihissalam adalah sosok yang penuh dengan keajaiban dan hikmah. Kemampuannya berjalan secepat kilat hanyalah salah satu dari banyaknya keistimewaan yang beliau miliki. Fakta dari Nabi Khidir alaihissalam berikutnya yang merupakan keistimewaan dari beliau adalah salah satu ciri fisik yang unik, yaitu jempolnya yang lunak dan tidak bertulang. Fakta ini sering disebut dalam berbagai riwayat dan kisah-kisah yang beredar di kalangan umat Islam. Dalam beberapa kitab literatur Islam seperti yang ditulis oleh para ulama terdahulu, disebutkan bahwa Nabi Khidir memiliki ciri fisik yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Jempol tangannya tidak bertulang. Beliau suka membawa tongkat dan perawakannya jauh lebih tinggi dari kita. Ini menjadi salah satu tanda keistimewaan beliau yang membedakannya dari manusia biasa. Ada banyak cerita menarik tentang beliau, tapi yang bikin penasaran adalah fakta bahwa Nabi Khidir tidak memiliki bayangan. Beberapa ulama menjelaskan bahwa salah satu tanda keistimewaan Nabi Khidir alaihissalam adalah beliau tidak memiliki bayangan. Hal ini diartikan sebagai simbol bahwa beliau adalah makhluk yang berada di luar hukum alam biasa. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa ketidakadaan bayangan ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cahaya ilahi selalu menyertainya. Fakta bahwa Nabi Khidir alaihissalam tidak memiliki bayangan adalah salah satu dari banyaknya keajaiban yang menunjukkan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan ini juga mengajarkan kita untuk selalu mencari ilmu dan hikmah di balik setiap kejadian. Lanjut ke fakta Nabi Khidir berikutnya. Banyak yang bilang kalau Nabi Khidir ini dikenal sebagai penguasa samudra. Ada cerita menarik yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir menguasai seluruh samudra, mulai dari samudra India, Atlantik hingga Pasifik. Kemampuan ini membuat beliau bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat. Misalnya sholat subuh di Masjid Nabawi, zuhur di Masjidil Haram, dan seterusnya. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Khidir alaihissalam adalah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam di lautan yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Dalam kisah ini, Nabi Musa belajar banyak hal dari Nabi Khidir. Meskipun awalnya sulit untuk memahami tindakan-tindakan
tindakan beliau. Ayatnya menjelaskan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-61. Dari ayat barusan yang menjelaskan bahwa ikan itu melompat ke laut adalah tanda bahwa tempat itulah yang menjadi tempat pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan ini di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 64-65. Fakta dari Nabi Khidir alaihissalam berikutnya adalah kisahnya yang diabadikan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Khidir yang paling terkenal adalah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82 diceritakan bagaimana Nabi Musa sangat ingin belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Karena beliau memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa yakini, Nabi Khidir memiliki ilmu laduni yang diajarkan langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun pergi menemui Nabi Khidir dan berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Namun Nabi Khidir memberi syarat kalau Nabi Musa ini tidak boleh bertanya apapun, sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Selama perjalanan mereka ada 3 peristiwa yang membuat Nabi Musa tidak tahan untuk bertanya tentang apa yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam. Yang pertama, merusak perahu. Nabi Khidir melubangi perahu yang mereka tumpangi. Nabi Musa tentu saja heran dan protes, tapi Nabi Khidir meminta Nabi Musa untuk bersabar. Yang kedua, membunuh anak kecil. Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang anak kecil yang membuat Nabi Musa semakin tidak mengerti dan bertanya lagi. Dan yang ketiga, membangun tembok di sebuah desa yang penduduknya sangat pelit. Nabi Khidir malah membangun tembok tanpa meminta upah. Lagi-lagi Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir. Setelah Nabi Musa sampai 3 kali bertanya, akhirnya Nabi Khidir menjelaskan alasan dibalik tindakannya. Yang pertama, melubangi perahu. Perahu itu milik orang miskin yang mencari nafkah di laut. Nabi Khidir melubanginya agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Yang kedua, membunuh anak kecil. Anak itu akan tumbuh menjadi orang yang sangat kejam dan akan menyusahkan orang tuanya yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Khidir untuk membunuhnya agar digantikan dengan anak yang lebih baik. Dan yang ketiga, membangun tembok. Di bawah tembok itu ada harta karun milik 2 anak yatim. Nabi Khidir membangun tembok itu agar harta itu tetap aman sampai mereka dewasa. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa yang kita lihat sebagai musibah atau ketidakadilan sebenarnya adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan penuh hikmah. Fakta selanjutnya dari Nabi Khidir alaihissalam adalah beliau meminum air Ainul Hayat atau mata air keabadian. Ainul Hayat atau mata air kehidupan adalah sumber air yang konon bisa memberikan keabadian bagi siapa saja yang meminumnya. Menurut dari berbagai literatur Islam, Nabi Khidir meminum air ini saat menemani Raja Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari mata air tersebut. Dalam riwayat yang diceritakan oleh Imam Adamiri dalam kitabnya, Nabi Khidir mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang lokasi Ainul Hayat. Ketika Raja Zulkarnain memerintahkan Nabi Khidir dan pasukannya untuk mencari mata air tersebut, hanya Nabi Khidirlah yang menemukannya dan meminum air tersebut. Sejak saat itu beliau dipercaya memiliki umur yang panjang dan masih hidup hingga kini. Banyak dari ulama yang berbeda pendapat tentang kebenaran kisah Nabi Khidir alaihissalam ini. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari menyebutkan bahwa kisah ini termasuk dalam riwayat Israiliyah, yang artinya kita tidak bisa sepenuhnya mempercayainya, tapi juga tidak bisa menolaknya secara mutlak. Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj juga menyebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat Nabi Khidir masih hidup dan sering muncul di tempat-tempat yang mulia. Dan ini dia fakta terakhir tentang Nabi Khidir alaihissalam adalah beliau masih hidup hingga sekarang. Apakah benar seperti itu? Mari kita telusuri bersama-sama. Banyak ulama dan masyarakat percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang. Kepercayaan ini didasarkan pada beberapa dalil dan riwayat. Salah satunya adalah kisah tentang air kehidupan yang diminum oleh Nabi Khidir alaihissalam yang membuatnya bisa hidup sangat lama. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
tentang seorang anak dari Sam bin Nuh yang meminum air kehidupan dan hidup lama Nabi Khidir dipercaya sebagai orang yang berhasil menemukan air tersebut. Ada beberapa dalil yang sering dijadikan rujukan mengenai keberadaan Nabi Khidir alaihi salam yang masih hidup hingga kini. Salah satunya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup sebagai manusia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat. Di antara mereka yang berpendapat bahwa Nabi Khidir wafat sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus adalah Imam Bukhari, Ibrahim al-Arabi, Ibnu Jauzi dan Ibnu Katsir. Pendapat ini mengacu pada firman Allah dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau Nabi Muhammad. Jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?" Quran surat Al-Anbiya ayat 34. Selain itu ada juga hadis yang menyatakan bahwa setelah 100 tahun tidak seorang pun yang hidup di muka bumi juga sering dijadikan rujukan. Kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam ini memang penuh dengan misteri dan hikmah. Apakah beliau masih hidup atau telah wafat? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja mengetahuinya. Yang jelas kisah dan ajaran Nabi Khidir ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang beberapa fakta mengejutkan tentang Nabi Khidir alaihissalam. Entah itu benar atau tidaknya, hanya Allah saja yang maha mengetahuinya. Sekian sampai di sini saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton kisah ini hingga selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.